seperti air. Di dalam diri kita ini sesungguhnya, wahai kekasihku, terlalu banyak menyimpan rahasia. Masih banyak yang belum terungkap, terutama paradoks yang tersembunyi di ruang yang paling dalam. Pertanyaannya adalah, mengapa ketika kita melihat kesalahan yang kita lakukan tanpa pikir panjang, kita langsung bertindak sebagai pengacara? Akan tetapi, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, juga sama tanpa pikir panjang kita bertindak sebagai hakim. Di sisi yang lain juga, perhatikan dengan cermat. Apa saja bila sudah disetujui oleh kelompok mayoritas, kebohongan diakui sebagai kebenaran, keburukan diakui sebagai kebaikan, pengkhianatan diakui sebagai kepahlawanan, dan kesalahan diakui sebagai kebenaran. Ternyata lebih parah lagi. Suara mayoritas dapat dibayar dengan uang. Masih banyak orang yang belum dapat membedakan antara egoisme dan altruisme. Sehingga perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, ketika engkau ingin menjalani kehidupan pribadimu sesuai dengan pikiranmu sendiri, sesuai dengan keinginanmu, dan sesuai dengan cita-citamu, engkau bukan seorang egois. Apabila engkau memaksa orang lain supaya menjalani kehidupan seperti engkau jalani. Semua orang mengakui adanya 3 lembaga yang dominan dalam pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang paling penting adalah keluarga. Yang paling berpengaruh adalah masyarakat. Dan yang paling berarti adalah sekolah. Tetapi yang paling menentukan di atas segalanya adalah pendidikan manusia yang berlangsung dalam dirinya sendiri. Ketika aku mengatakan kepadamu, aku sangat mencintai dirimu, arti yang sesungguhnya adalah engkau telah menjadi seseorang yang paling istimewa di dalam diriku. Pernah kukatakan kepadamu, ketika kita sedang duduk bersama di pinggir sungai, di penghujung kampung kita, tidak perlu belajar jauh-jauh ke luar negeri. Cukup kita belajar dari air di depan kita ini. Engkau tidak menyahuti, tetapi terlihat dari wajahmu seperti sedang merenung. Akhirnya, aku jelaskan bahwa air itu punya kemampuan memikul beban seberat apapun. Apa saja akan terapung di atas permukaannya. Ketika jatuh ke tanah, maka akan membuat tanah tersebut menjadi subur. Ketika mengalir dan terhadang batu besar, maka air akan melingkar mencari celah untuk melanjutkan perjalanan. Yang kupersembahkan kepadamu, wahai kekasih, bukan hanya cinta semata, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang kuusung di atas kepalaku ini menjadi taruhanku. Pasti cinta akan terlihat lebih indah ketika dikemas dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Kemudian selanjutnya, kita batasi, hanya kita berdua saja.
segala rahasia kita simpan. Jangan ada orang lain yang boleh tahu. Untuk itu, wahai kekasihku, jangan engkau ceritakan apapun kesusahanmu kepada orang lain. Jangan engkau bocorkan segala kekuranganmu kepada siapapun. Sebab aku khawatir, boleh jadi nanti berubah menjadi dongeng, sumber gosip, dan rumor yang menjalar dari mulut ke mulut sampai menjadi hiburan orang banyak. Aku tahu, banyak orang yang masih suka menari-nari di atas luka orang lain. Aku percaya engkau tidak akan berkeluh kesah kepada siapapun. Karena aku melihat engkau telah menjadi perempuan yang matang. Aku melihat engkau lebih memilih kedamaian di hati daripada mendapatkan materi, tetapi membuat hatimu tidak nyaman. Aku tahu engkau selalu bersikap pura-pura tidak mengerti ketika mendengar komentar-komentar negatif dari siapapun. Aku dapat merasakan engkau punya percaya diri yang sangat tinggi. Engkau juga sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Engkau tidak pernah mengobrol kata-kata yang tidak ada arti. Setiap kata engkau pilih dengan tepat. Terutama sekali perhatianmu yang sangat besar terhadap aku. Terus berdenyut, tak pernah berhenti. Itu semuanya adalah indikator kematangan pemikiranmu. Aku bukan hanya mencintaimu, tetapi aku sudah benar-benar tergila-gila kepadamu. Adapun sampai sekarang, masih saja ada teman-temanmu yang menghitung dan mencatat segala kesalahan-kesalahanmu. Aku yakin pasti ada, karena engkau tetap sebagai manusia, tempatnya kesalahan dan kealpaan. Tetapi bagi yang ingin mencari kebaikan-kebaikanmu, tentu juga pasti akan banyak ditemukan. Untuk itu, biarkan saja mereka untuk memilih sendiri, sesuai dengan selera masing-masing. Pendapat-pendapat mereka tidak akan dapat mengurangi atau menambah nilai apapun. Engkau tidak perlu terkaget ketika ada temanmu yang mencurangi dirimu, ketika ada seorang musuh yang menolongmu, ketika ada orang kaya yang minta uang suap, ketika ada orang miskin bersedekah. Kehidupan dunia itu ya seperti itu. Itulah sebabnya aku sering tutup mulut saja ketika melihat fenomena dunia seperti itu. Baru aku akan berbicara kemudian, setelah aku yakin betul hakikat yang sesungguhnya. Karena tidak akan aku berikan kesempatan kepada emosiku untuk bermain-main di atas rasionalitasku. Silakan kau lihat sendiri, wahai kekasihku. Kebohongan besar bisa diterima sebagai suatu kebenaran manakala datangnya dari orang yang engkau cintai. Namun sebaliknya, engkau dapat saja menolak kebenaran karena datangnya dari orang yang engkau benci. Betapa besar emosi dapat mempengaruhi logika kita. Termasuk juga aku tidak akan terburu-buru menilai seseorang sebelum aku membaca dulu kurikulum vitae, termasuk akta kelahiran, buku kakak, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia setelah melintasi jenjang waktu sekian lama
dapat dipastikan telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Nanti pada akhirnya, wahai kekasihku, siapapun yang punya keinginan untuk mendapatkan segalanya, dapat dipastikan tidak akan dapat apa-apa. Karena selama dalam kehidupan dunia ini, tidak mungkin ada seseorang yang memperoleh segala-galanya tanpa ada sesuatu yang hilang daripadanya. Ternyata pula, wahai kekasihku, ruang mimpi kita lebih luas daripada hamparan realitas yang ada di depan mata kita. Untuk itu, maka sebaiknya kita bersabar saja dahulu, menunggu hamparan realitas, kita berkembang dulu. Supaya kita bisa bersabar dalam menunggu waktu, kita mesti belajar terlebih dahulu untuk membiasakan diri menjalani kehidupan apa adanya saja. Jangan memaksakan sesuatu. Nanti hidup kita akan terasa lebih nyaman. Kemudian selanjutnya, kita berikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk memikul dosa-dosa praduga buruk mereka terhadap kita. Kita tetap diam dan tutup mulut tanpa ada komentar dan tanggapan apapun. Apabila hatimu tersakiti gara-gara omongan orang, wahai kekasihku, tidak usah engkau menyakiti hatimu sendiri dengan banyak memikirkan tentang mereka. Mengapa mereka mengatakan demikian? Dan mengapa mereka melakukan demikian terhadap dirimu? Berimanlah kepada Tuhan dan percayalah kepada dirimu sendiri. Selagi mereka itu sebagai manusia, sama seperti dirimu. Mereka tidak punya kemampuan apapun, kecuali punya lidah yang tidak bertulang. Mereka tidak akan dapat mencelakakan dirimu, dan mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu. Nanti, yang disebut dengan kemenangan itu, wahai kekasihku, tidak mesti menang dalam melawan musuh di medan pertempuran. Kemenangan yang sejati itu adalah kemenangan melawan hawa nafsu, melawan setan-setan yang berbentuk jin, dan setan-setan yang berbentuk manusia yang ada di sekitar kita. Melawan kenangan masa lalu yang menyakitkan, melawan rasa takut yang mencekam diri kita, melawan manusia-manusia yang sangat meremehkan kemampuan yang kita punyai. Setelah kita pasang kamera di kandang binatang, hasilnya sangat meyakinkan. Binatang punya perilaku yang sama, tetapi manusia punya perilaku yang berbeda ketika engkau ada dan ketika engkau tidak ada. Untuk itu semua aku ucapkan terima kasih banyak sekali kepada teman-temanku yang dengan tulus dan jujur memohon maaf kepadaku sebelum aku memberikan maaf kepada mereka. Terima kasih pula aku sampaikan kepada teman-temanku yang telah memberikan pengertiannya terhadap kondisi sulit yang melilit diriku. Sebelum aku menjelaskan dan mengurai kepada mereka. Terima kasih pula untuk teman-teman yang telah menerima keberadaanku bersama mereka. Sekalipun aku punya banyak kekurangan dan keburukan. Yang menjadi bencana besar penyakit katastrofik dalam kehidupan ini adalah kemarahan yang berlebihan. Sehingga semua kebaikan-kebaikanku hilang semua.
Lalu, segala rahasiaku menjadi beterbangan kemana-mana. Dan terlalu banyak katanya dan katanya, padahal aku tidak pernah mengatakannya. Terkadang niatmu yang tulus itu, wahai kekasih, lebih bersih dari embun pagi di atas dedaunan. Akan tetapi, terlalu cepat terkontaminasi oleh polusi di sekitar, berupa praduga buruk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dalam waktu dekat, aku akan datang mengetuk pintu rumahmu, meminta restu kepada kedua orang tuamu untuk menentukan waktu. Aku mohon engkau berdoa terus kepada Tuhanmu, supaya rencana kita mendapat kemudahan-kemudahan. Tidak banyak menghadapi kesulitan. Percayalah Tuhanmu tidak pernah berhenti, selalu memberimu. Solusi yang terbaik begini saja, wahai kekasihku. Aku pura-pura tidak tahu. Biar bapakmu yang mengatur segalanya. Akan tetapi, supaya pernikahan kita menjadi sah menurut agama yang kita yakini, aku harus mencari bapakmu yang sesungguhnya. Nanti dia yang mengkawinkan dirimu. Pernikahan berlangsung sangat hikmat. Yang hadir hanya 10 orang. Karena terkait protokol kesehatan. Setelah pulang semua, tinggal aku berdua di kamar hotel. Engkau untukku erat sekali. Seketika itu aku beritahukan kepadamu. Kita jangan bercampur dulu sampai aku menemukan bapak aslimu. Mendadak engkau jadi tertegun. Tanpa terucap sepatah kata pun, hanya pandangan matamu menjadi kosong. Lalu keluar pertanyaan perlahan dari mulutmu. Tadi